Ternyata kita boleh berlega hati untuk saat ini. Sebenarnya arah AI untuk bisa memainkan perannya sendiri, otomatisasi dirinya sendiri itu dalam hal menguasai peradaban manusia masih jauh. Hasil diskusi dengan teman-teman forum kalian pada malam hari ini ya. Tadi kan membahas tentang LLM. Nah itu LLM itu kan seperti alat kan, pisau lah, anggap saja seperti tergantung manusianya menggunakan. Nah itu ada dampak positif dan negatifnya itu kira-kira apa sih? Positif negatifnya kalau menurut saya positifnya saya sendiri sebagai programmer ya merasa terbantu, kayak punya asisten gitu yang punya asisten yang cepet ngerti gitu. Tapi negatifnya ya itu kemungkinan ada beberapa profesi yang keganti. Ini kan masih terbilang sangat muda, masih baru ya, palingan 1-2 tahun terakhir. Nah, perkiraan ini perkembangannya sangat cepat. Nah, kira-kira itu bisa profesi apa saja ya Pak yang bisa nanti tergantikan oleh perkembangan teknologi ini? Kalau ke depan saya nggak tahu karena kita juga perkembangannya ke arah mana juga nggak tahu juga. Tapi data menunjukkan 2 tahun ini yang turun itu programmer sama writer. Jadi ya 2 ini kemungkinan. Ada ini nggak pesan-pesan khusus bagi teman-teman anak muda mungkin? Ini kan di era perkembangan AI yang sangat cepat. Oke. Persiapkan dirinya itu bagaimana gitu? Ya jangan jadi kayak sopir F1 takut sama mobilnya sendiri. Oh saya cuma bisa lari 20 km per jam, si mobil saya larinya bisa sampai 200-300. Tapi kita sebagai sopir harus bisa megang mobil ini di waktu yang momen-momen yang pas, gimana caranya ngegas, gimana caranya ngerem gitu. Itu cuman metafor saja sih. Semoga bisa diterima. Ini forum kalian kok bisa muncul ide untuk membuat diskusi tentang LLM? Ya, jadi ini pucuk dicinta ulang pun tiba. Jadi ini berawal dari kebutuhan kami dalam melihat situasi terkini ya. Nah, awalnya itu sangat sempit itu dari keprihatinan bahwa mulai banyak mahasiswa di sebarang kampus itu yang mengandalkan ChatGPT untuk menyebut merek saja, tapi sebetulnya secara umum AI. Nah, bukan tidak boleh, itu boleh-boleh saja karena ini keniscayaan zaman. Tetapi melihat mereka ini sangat mengandalkan sehingga kemauan membacanya sangat berkurang drastis. Nah, ini yang kemudian kami bertanya-tanya mengapa, dan kemudian kami ketimbang membahas efeknya dulu, kami ingin tahu sebetulnya apa itu AI. Rupanya apa itu AI? Di dalam AI itu ada banyak ruang, salah satunya ada LLM.
large language model. Jadi salah satu inti perintah dari AI atau cara kerja utama AI adalah pada program bahasanya, karena dia bekerja berdasarkan perintah yang kita ketik. Nah, dia dibuat juga berdasarkan itu rupanya. Nah, itulah malam ini forum kalian kemudian mengadakan webinar diskusi mengenai large language model. Kira-kira demikian latar belakangnya. Ini kan ya suatu alat ya, tergantung kita memanfaatkannya. Nah, kalau menurut jenengan Pak, positif negatifnya apa sih Pak dengan khususnya pada mahasiswa yang tadi cerita jenengan ketergantungan dengan ChatGPT atau AI pada umumnya? Sampai hari ini sebetulnya kunci utama tetap kembali kepada manusianya, berpegang pada etik gitu ya, etika. Tapi sebelum sampai ke sana, mengingat itu berat karena rely on mahasiswanya, rely on kita manusianya itu tidak mudah. Rupanya dari sisi AI juga memunculkan penyaring-penyaring ya. Jadi pengurangan plagiasi itu sebetulnya sudah lama ada, tetapi yang hari ini semakin diperkuat itu sistemnya. Nah, dari sana kemudian kami berharap banyak, sehingga tidak hanya kami meminta mahasiswa kembali kepada etik, tetapi kami juga mensyaratkan gitu, para mahasiswa pembelajar ini untuk memasukkan tulisannya itu kepada alat filternya itu. Memang ini sulit ya, karena zaman mau dilawan itu tidak mudah, sehingga kami harus menyesuaikan diri. Saya berharap itu universitas, cara berpikir dan cara kerja universitas juga menyesuaikan zaman. Nah, tadi hasil diskusinya gimana Pak? Apakah memang menakutkan itu? Ya, ternyata kita boleh berlega hati untuk saat ini. Sebenarnya arah AI untuk bisa memainkan perannya sendiri, otomatisasi dirinya sendiri itu dalam hal menguasai peradaban manusia masih jauh. Mudah-mudahan di jeda waktu ini ditemukan gitu ya cara-cara untuk mengendalikan mereka. Tadi dari peserta ada yang mengingatkan bahwa jangan khawatir, karena bagaimanapun pada proses pembuatannya setiap tahapan itu mengenal protokol yang ketat gitu, alias etik yang ketat. Mudah-mudahan pagar-pagar itu masih sangat kuat dan masih berlaku.